Selamat malam yang saya hormati dosen mata kuliah pemasaran dan penjualan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lydia Noviana Gultom, perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin acara presentasi kita pada malam hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu yang beranggotakan Suci Ramadhani, Agnes Tambunan, Maya Lintang Sandirela, Nidarwati, dan dengan saya sendiri Lydia Noviana. Tema dari kelompok kami yaitu Batik Ferry Jelita Batam. Berikut materinya. Dalam hal menerapkan strategi untuk membuka bisnis dan menjalankan bisnis, para pelaku usaha dituntut untuk dapat memahami situasi dan kondisi agar dapat mencapai target pasar dan mampu bersaing dengan kompetitor yang memiliki bisnis yang sama. Pada penelitian ini, fokus yang akan diteliti pada usaha kain batik Batam adalah batik cap dan batik tulis. Berikut data penjualan batik Ferry Jelita Batam. Selanjutnya, pembahasan digital marketing, konten marketing, sosial media marketing. Gambaran umum mengenai digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan promosi yang dilakukan secara online atau melalui internet untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Keuntungan yang dapat dirasakan setelah menjalankan digital marketing adalah dapat mengurangi biaya promosi karena dengan adanya promosi melalui konten marketing, media sosial seperti internet, tidak mengeluarkan biaya banyak dibanding dengan ketika menggunakan periklanan radio ataupun televisi. Pemasaran yang dilakukan Batik Ferry Jelita Batam masih menggunakan offline dan online. Adapun pemasaran online yang mereka gunakan, strategi yang digunakan adalah seperti membuat sosial media seperti FB, Instagram, dan lain sebagainya. Ini salah satu gambar konten marketing Batik Ferry Jelita Batam. Dan ini salah satu media sosial yang mereka gunakan. Di sini ada FB dan ada juga Instagram. Memberikan salah satu solusi untuk digital marketing, contoh membuat satu akun di salah satu platform dan menyiapkan konten marketing yang akan diposting. Ini salah satu gambar akun Instagram yang telah dibuat dan konten marketing yang telah diposting. Selanjutnya, pembahasan analisis produk. A. Memilih unit. Unit yang kami pilih adalah batik cap dan batik tulis. Yang B. Menentukan pasar. Tidak ada pengkhususan lokasi pemasaran dikarenakan pasar produk batik cukup luas. Selanjutnya, segmentasi pasarnya adalah konsumen di segala usia, anak-anak hingga tua dengan jenis laki-laki dan perempuan. Dan produk dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik itu kalangan bawah maupun kalangan atas. Selanjutnya, konsumen yang dibidik adalah konsumen yang ingin menggunakan batik sebagai pakaian maupun sarangan bagi organisasi atau instansi lainnya. Analisis tingkat pertumbuhan pasar penjualan batik Ferry Jelita Batam. Berikut ini merupakan jumlah data penjualan kain batik oleh Batik Ferry Jelita Batam pada bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021. Melalui data tersebut dapat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan matriks BCG di atas, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pasar penjualan batik Ferry Jelita Batam sebesar 37,73%, yang berarti bahwa batik Ferry Jelita Batam memiliki pertumbuhan pasar yang relatif tinggi. Analisis pangsa pasar batik Ferry Jelita Batam. Analisis pangsa pasar relatif menunjukkan besarnya pangsa pasar dari jumlah penjualan batik Ferry Jelita Batam dibandingkan dengan pesaing potensialnya, yaitu Indra Batik Batam. Indra Batik Batam diasumsikan sebagai pesaing potensial karena dari data di atas, pada periode 1 dan pada periode 2, Indra Batik Batam menjadi salah satu produsen kain batik dengan penjualan tertinggi setelah Batik Ferry Jelita Batam. Pada periode 2, Indra Batik Batam menguasai pangsa pasar batik sebesar 74,33%. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data jumlah penjualan batik Ferry Jelita Batam pada periode 1 dan periode 2, dan data volume penjualan kompetitor yaitu jumlah penjualan Indra Batik Batam pada periode 1 dan periode 2, yang akan digunakan sebagai pembagi dari total volume jumlah penjualan batik Ferry Jelita Batam pada periode 1 dan periode 2. Berikut ini perhitungan market share. Berdasarkan perhitungan matriks BCG di samping,
Untuk mengetahui pangsa pasar relatif, maka telah didapatkan bahwa pangsa pasar relatif batik Ferry Jelita Batam pada periode 1 sebesar 0,85 kali kecil dari 1, dan pada periode 2 sebesar 0,34 kali kecil dari 1, yang artinya menunjukkan bahwa batik Ferry Jelita Batam memiliki pangsa pasar lebih rendah dibandingkan dengan Indra Batik Batam, karena nilai pangsa pasar relatifnya kurang dari 1. Analisis posisi matriks BCG Batik Ferry Jelita Batam. Tingkat pertumbuhan pasar umumnya dibedakan menjadi dua, berdasarkan klasifikasi tinggi dan rendah. Sedangkan posisi relatif pesaing atau kompetitor dibedakan berdasarkan market share antara 1,0 dan 1,5, sehingga tergolong tinggi disebut pemimpin. Berdasarkan dari hasil penghitungan tingkat pertumbuhan pasar pada batik Ferry Jelita Batam, maka diperoleh hasil sebesar 37,73%, yang berarti bahwa tingkat pertumbuhan pasar yang tinggi pada usaha batik Ferry Jelita Batam. Berikut merupakan matriks BCG pada usaha batik Ferry Jelita Batam. Pada BCG matriks, batik Ferry Jelita Batam berada pada posisi question marks, di mana posisi pangsa pasar yang relatif rendah namun tetap bersaing dalam kegiatan industri dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada posisi ini, batik Ferry Jelita mengalami kebutuhan kas usahanya yang tinggi sedangkan pendapatan kas mereka rendah. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan matriks BCG, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pasar penjualan batik Ferry Jelita Batam sebesar 37,73%, yang berarti bahwa batik Ferry Jelita Batam memiliki pertumbuhan pasar yang relatif tinggi. Yang kedua, berdasarkan perhitungan matriks BCG di atas, untuk mengetahui pangsa pasar relatif, maka telah didapatkan bahwa pangsa pasar relatif batik Ferry Jelita Batam pada periode Jelita pertama Batam memiliki pangsa pasar lebih rendah dibandingkan dengan Indra Batik Batam karena nilai pangsa pasar relatifnya kurang dari 1, yang artinya menunjukkan bahwa batik Ferry Jelita Batam memiliki pangsa pasar yang lebih rendah dibandingkan dengan Indra Batik Batam karena nilai pangsa pasar relatifnya kurang dari 1. Batik Ferry Jelita Batam pada periode pertama memiliki nilai sebesar 0,85 kali menjadi 0,34 kali pada periode kedua, dengan kata lain mengalami penurunan sebesar 0,51. Yang ketiga, pada BCG matriks, batik Ferry Jelita Batam berada pada posisi question marks, di mana posisi pangsa pasar yang relatif rendah namun tetap bersaing dalam kegiatan industri dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada posisi ini, batik Ferry Jelita mengalami kebutuhan kas usahanya yang tinggi sedangkan pendapatan kas mereka rendah. Usulan strategi untuk UMKM Batik Ferry Jelita Batam. Yang pertama, usaha Batik Ferry Jelita Batam sebaiknya lebih gencar melakukan kegiatan promosinya dan menjual produknya secara online melalui marketplace di Indonesia. Yang kedua, memperluas usaha, misalnya dengan membuka cabang agar dapat meningkatkan penjualan kain batik, dan posisi usaha pada kurva BCG matriks tidak hanya berhenti pada posisi question marks, melainkan terus naik dan berpindah ke posisi start hingga cash cow. Strategi yang diterapkan yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas kain dan mengganti jenis kain yang digunakan sejak awal mulai produksi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak yang ahli dalam bidang fashion agar dapat menciptakan model kain yang baru dan mengikuti kegiatan Prada Batik. Yang kelima, mengikuti kegiatan bazar di dalam maupun di luar kota agar mengenalkan batik Batam kepada masyarakat luas secara umum. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga materi sudah tersampaikan dengan baik. Sebagai moderator, saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Selamat malam dan terima kasih.